Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang operasi tangkap tangan dari KPK yang makin sering terjadi belakangan ini. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Bagaimana sistem politik kita, terutama kepartian politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Dan hari ini kita tahu, itu juga yang membuat kepala daerah itu berani menerobos peraturan perundang-undang yang ada. Jadi untuk jadi kepala daerah itu mahal gitu ya. Jadi ketika sudah mendapatkan kekuasaan tadi, udah duduk di bangku kekuasaan tadi ya, udah dapet nih, udah kepilih, itu mereka ingin balik modal gitu ya, dengan cara korupsi ya, dengan cara cepat gitulah setelah mereka duduk di jabatan tersebut. Nah, jadi harus cari solusi juga bagaimana pemilihan yang tepat sehingga orang tuh tidak melakukan korupsi ya, karena mungkin rugi nih udah mencalonkan diri ya, mereka ingin balik modal dengan melakukan korupsi itu ya. Aduh. KPK melakukan 2 operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah dan Madiun, Jawa Timur pada Senin 19 Januari kemarin. 2 kepala daerah, Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi tangkap tangan KPK. KPK mengungkap Bupati Pati Sudewo diduga melakukan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayahnya. Diperas tuh. Dalam kasus ini, KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. KPK juga menetapkan Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Ya, perangkat desa di tingkat desa gitu ya, itu udah dipatok sampai ratusan juta gitu untuk mengisi jabatan tadi ya. Berarti ini ya besar sekali gitu, itu yang desa aja ratusan juta. Kalau misalnya tingkat camat gitu ya, di lurah camat, terus naik tingkat lagi mungkin di kabupaten, di gubernur, mungkin biayanya sangat besar lagi gitu ya dibandingkan dengan yang di desa itu, yang paling bawahnya aja di desanya aja itu udah ratusan juta, bagaimana yang di atasnya gitu ya. Sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancam diperas tuh ya. Apabila Caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Pengkondisian tersebut hingga 18 Januari. Jadi diancam dari sistemnya nih, kalau misalnya dari nggak ngikutin peraturan yang sudah ada gitu dengan pemerasan tadi, itu mereka akan dihambat dalam jabatannya. Itu jadi masalah juga kan. Jadi sistemnya udah rusak sehingga orang yang sudah masuk di sana harus mengikuti apa yang sudah ditentukan sama atasannya. Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Jadi satu desa kena, yang desa lain kena berapa ratus juta, dikumpulin sampai miliaran. Itu jadi sedikit demi sedikit jadi bukit gitu ya. Jadi banyak gitu ya yang dikorupsi. Nah, ini yang berbahaya gitu. Mungkin yang ratusan juta tadi orang bisa bayar, tapi kalau dikumpulkan itu bisa sampai miliaran kerugian yang dihasilkan dari aktivitas korupsi tadi ya, diperas semua tuh ya.
Setelah Kasian. ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pati Sudewo membantah terlibat praktik pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Ia mengklaim tidak tahu adanya permintaan uang pada calon perangkat desa dan menyebut dirinya menjadi korban dalam perkara ini. Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta soal pengisian perangkat desa. Saya katakan pengisian perangkat desa adalah Perkara dugaan korupsi lainnya menjerat Wali Kota Madiun, Maidi. KPK mengungkap Wali Kota Maidi diduga melakukan pemerasan serta menerima uang dengan modus fee proyek, perizinan usaha, dan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. KPK tetapkan Maidi dan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh Saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD selaku melalui Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. Tuh ya. Jadi korupsi itu emang sangat buruk ya, bisa mengurangi kualitas. Misalnya tadi kayak harusnya jalan tuh bagus gitu, tapi gara-gara digrogoti sama tadi berapa persen itu akhirnya mengurangi kualitas jalan. Yang misalnya jalan tuh gratis nih, udah dibayar dengan pajak, akhirnya harus bayar. Itu kan akan menyusahkan orang yang ingin menggunakan jalan tersebut. Jalannya mungkin jadi rusak ya, terus nggak diperbaiki dan sebagainya. Jadi ketika ada yang satu rusak, ketika yang lainnya juga ikutan, itu bisa merusak seluruh proyeknya gitu ya. Jadi berbahaya sekali yang namakan korupsi ini. Yang paling dirugikan adalah warganya. Warga udah bayar pajak tapi harus dipungut biaya juga gitu ya. Jadi udah diperas, makin diperas lagi ya, makin kesulitan. Bukannya membantu warga gitu ya, memperbaiki kesejahteraannya, tapi malah menambah penderitaan dari warganya. 2 kepala daerah terjaring OTT KPK dalam waktu sehari. Pihak istana menyatakan prihatin dengan kejadian ini. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut masalah korupsi harus diperangi bersama. Tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap dan izin-izin koneksi kepala daerah. Masalah korupsi itu sesuatu yang terjadi oleh satu saya bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut.
sudah banyak penindakan melalui OTT KPK. Namun sepertinya kepala daerah belum jera melakukan korupsi. Kenapa kepala daerah meskipun sudah banyak yang terjerat dan juga ditangkap di penjara tetapi masih berani melakukan ini? Kenapa mereka melakukan seperti ini? Ya kita lihat ke hulunya, terutama di dalam proses pemilihan, di dalam masa kandidasi di dalam pilkada, atau lebih ke hulu lagi, bagaimana sistem politik kita, terutama kepartian politik itu, memberi ruang terhadap biaya pilkada yang sangat mahal. Yang hari ini kita tahu, itu juga yang membuat kepala daerah itu berani menerobos peraturan perundang-undang yang ada, mengkapitalisasi peluang yang disiapkan oleh kebijakan dan juga tata kelolaan yang sangat rapuh atau rentan terhadap praktik-praktik rasuah seperti ini yang terjadi di daerah. Gitu, Mbak. Jadi karena biayanya tinggi, orang pengen balik modal dari dana yang sudah dihabiskan tadi. Nah, untuk membalikan modal kok dengan gaji ataupun dengan tunjangan yang sudah diberikan itu gak bakal cukup atau mungkin baliknya lama ya. Jadi nggak balik modal nih kalau dengan cara yang halal atau cara yang legal. Makanya menggunakan tadi ada yang menerima pungutan-pungutan liar, ada yang menerima tadi diperas gitu ya, ada pemerasan juga sehingga dana-dana terkumpul tadi itu bisa mengembalikan biaya pilkadanya gitu untuk pencalonannya sehingga ya tadi bisa balik modal dan mengambil keuntungan dari jabatan tersebut. Ya, jadi jangan sampai itu ya pemilihan tadi itu memiliki biaya yang tinggi sehingga orang tuh ingin membalikan modal ketika sudah duduk di jabatannya. Itu juga harus diperbaiki dari sistem pemilihan kita. C menyoroti banyaknya aliran dana korupsi yang mengalir ke parpol yang membuat korupsi semakin menjadi masalah sistemik. Biaya politik kita tinggi, kita hal itu betul bahwa itu merupakan realita yang saat ini terjadi. Di sisi lain, kita juga harus melihat bahwa banyak aliran dana korupsi yang disalurkan begitu ya dari koruptor tersebut itu mengalir ke partai. Jadi kemudian ini juga masuk ke dalam satu ekosistem besar pendanaan politik kita. Bagaimana partai politik itu masih sangat bergantung pendanaannya, biaya operasionalnya hanya dari kandidat semata, dan kemudian itu memberikan sebuah pressure yang tinggi begitu ketika kandidat tersebut sudah bisa duduk di jabatan publiknya, maka dia akan mencari banyak cara untuk bisa mengumpulkan uang, tidak hanya untuk membiayai kandidasinya ke depan, elektoralnya di pilkada berikutnya, tetapi juga untuk memberikan sumbangan kepada partai begitu. Ya, jadi untuk duduk di jabatannya itu butuh ini ya biaya yang sangat tinggi. Ketika udah duduk itu ditekan sama partainya untuk misalnya berdonasi ataupun mengirimkan uang tadi juga untuk membiayai partainya. Jadi ditekan juga tuh. Jadi untuk masuknya susah, ketika duduk ditekan lagi sama partainya, sama kebutuhan dia ke depannya dan sebagainya sehingga dibutuhkan dana yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi dengan korupsi, dengan pungutan liar, dengan pemerasan dan sebagainya yang menekan atau memaksa si orang tadi itu untuk melakukan kejahatan. Yang mungkin awalnya baik tapi karena tertekan dan memiliki banyak alasan tadi gitu yang akhirnya merubah dirinya itu untuk melakukan kejahatan. Itu juga bisa jadi faktor ya kenapa orang tuh melakukan korupsi gitu ya, nggak cuma dari keinginan pribadinya tapi karena tertekan keadaan juga atau karena sudah masuk dalam sistem yang rusak ini. Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK. Hingga kini sudah ada 7 kepala daerah yang terjaring OTT KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, jadi itu ya akan jadi berbahaya juga apalagi ini ya kan ketika mau masuk ke jabatan tadi kan butuh biaya yang tinggi gitu. Jadi orang-orang yang mungkin independen, orang-orang yang terlepas dari partai yang dapat tekanan itu akan sulit untuk masuk karena kalah sama orang yang memiliki uang. Ini juga akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi orang-orang yang berkuasa itu adalah orang-orang yang memiliki uang saja tadi kan dengan biaya yang besar tadi. Kalau orang nggak mampu untuk melakukannya, nanti orang-orang baik, orang-orang yang punya talenta tapi nggak punya uang itu mungkin nggak bisa masuk dalam meja pemerintahan. Gitu ya. Itu juga jadi masalah. Ya kalau bisa pemilihan tuh jangan sampai biayanya tinggi. Sehingga semua orang itu memiliki kesempatan untuk masuk dalam pemerintahan itu. Mungkin ada orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang jujur, berintegritas, tapi tidak mampu masuk ke dalam pemerintahan gara-gara biaya yang sangat tinggi tadi. Gitu ya, apalagi kalau sudah masuk, mereka mungkin akan ditekan sama partai-partai yang menyalonkan gitu. Sehingga nggak cuma di awal yang susah, tapi ketika sudah mendapat jabatan tersebut, mereka dipaksa untuk
berkontribusi ya mengirimkan uang dan sebagainya, ataupun tadi ya dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah partai tadi itu untuk berkembang ya. Jadi banyak apa ya, masalah yang harus dibenahi dalam pemilihan yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi tadi ya. Jadi nggak cuma kerakusan dari orang tersebut, tapi bagaimana sistem itu memaksa mereka untuk melakukan kejahatan seperti korupsi ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang banyaknya kasus OTT KPK belakangan ini. Nah, mungkin itu bisa kita pelajari. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.